Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya hanya ingin berbagi tentang hal-hal yang sederhana di dalam pengajian-pengajian saya, yang harap mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah diamalkan. Ada satu wacana yang saya baca berkali-kali, dan tentu saja wacana itu tidak sederhana, yaitu tentang bagaimana seharusnya dan sepantasnya kita berpakaian. Ada yang berbicara dalam perspektif fikih, tapi ada yang juga berbicara dalam perspektif akhlak, sehingga simpulannya memang agak sedikit berbeda. Kalau orang bicara fikih itu bicara hukum, kalau bicara akhlak itu bicara tentang persoalan adab, persoalan kesantunan, persoalan kesopanan, kepantasan, kepatutan, dan prinsip-prinsip akhlak yang baik itu seringkali di dalam kajian hukum tidak tersentuh secara baik, karena orang hukum itu seringkali berbicara tanpa landasan etik yang tepat. Tidak saya katakan tidak benar, tapi tidak tepat. Satu contoh misalnya, ketika saya ditanya, boleh nggak kita itu cemberut di hadapan orang banyak? Ya, saya katakan dalam prinsip etik yang saya pahami, jangan. Tapi apakah cemberut itu dosa? Dalam perspektif hukumnya tidak ada ketentuan hukumnya cemberut itu salah dan benar. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana seharusnya kita membangun kesantunan di dalam bergaul, cemberut di hadapan orang banyak itu kan tidak pantas, tidak layak, tidak patut. Demikian juga ketika kita bicara tentang kesantunan di dalam berpakaian. Dan saya bergaul dengan banyak orang. Saya pernah berjumpa dengan orang Thailand Utara tentu saja, bukan Thailand Selatan, yang beragama Buddha, dan juga berjumpa dengan orang Korea yang juga beragama Buddha, berjumpa dengan orang Cina yang tidak punya agama, karena di dalam KTP mereka, identitas mereka yang secara pribadi itu ditunjukkan tidak ada kolom agama. Demikian juga saya pernah berjumpa dengan orang-orang dari Jepang yang beragama Buddha, dan ada juga yang beragama Shinto yang kebetulan berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kebetulan di antara mereka itu bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Indonesia dengan terbata-bata. Saya tidak bisa berbahasa Jepang. Dan saya pernah juga berjumpa dengan orang Filipina, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Katolik, dan pernah berjumpa dengan orang Australia yang beragama Kristen, dan pernah juga berjumpa dengan orang India yang beragama Hindu, apalagi orang Bali. Saya sering berjumpa mereka yang beragama Hindu. Mereka punya standar kesopanan yang pada saatnya memang punya titik temu. Jadi sopan itu, kalau kita bicara tentang budaya, itu sangat relatif. Jadi kalau kita bicara tentang moralitas manusia dalam budaya masyarakat, itu sangat relatif. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks Islam, landasan etik Muslim itu jelas, Quran dan Sunnah. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu diterangkan sedemikian rupa tentang tata cara berpakaian yang sifatnya itu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam rangka menghindarkan kemudaratan dan membangun kemaslahatan. Sehingga dalam bahasa hukum bisa saja kemudian orang berbeda pendapat tentang
batasan aurat. Tetapi kalau kita bicara dalam konsep etik, kita akan tahu bahwa sebatas kemampuan kita untuk menutup aurat supaya kita terhindar dari kemaksiatan dan keburukan-keburukan apapun sebagai akibat dari tindakan kita di dalam menutup aurat, itu yang membuat kita itu akan semakin yakin bahwa semakin kita itu ingin menutup aurat kita dengan kesantunan-kesantunan yang terukur dalam pengertian Islam, itu akan lebih selamat. Saya katakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Begitu kita itu membangun keadaban dengan prinsip Islam yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan selamat. Dan itu terjadi bila kesemuanya itu kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika ceritanya bagaimana laki-laki itu diminta untuk membatasi pandangannya dengan konsep ghadul basar, dan bagaimana wanita itu ditegaskan supaya menutup aurat lebih banyak daripada laki-laki, saya mengatakan itu adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Ghadul basar itu untuk semuanya, menutup aurat untuk semuanya. Dan kenapa pakaian untuk laki-laki itu berbeda ketentuannya dengan pakaian naluri laki-laki dan naluri perempuan itu berbeda, dan itulah takdir Allah yang diciptakan Allah. Meskipun teman-teman yang berbicara tentang konsep gender itu seringkali membantah. Jadi perspektif gendernya itu mengatakan bahwa laki-laki itu bisa punya naluri sesuatu atau sesuatu naluri tertentu, demikian juga perempuan itu karena faktor budaya. Saya katakan ada sesuatu yang sifatnya fitri. Sebelum ada sentuhan-sentuhan budaya, yang pada saatnya orang itu memiliki kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Laki-laki dan perempuan itu fitrahnya bisa berbeda. Dan pada saatnya orang bicara tidak hanya faktor biologis, faktor kejiwaannya, faktor psikologisnya juga akan bisa membedakan. Kalau kita bicara lebih jelas bahwa kecenderungan-kecenderungan itu yang kemudian dinyatakan oleh Allah, dan kemudian Allah mengatur. Dan Allah paling tahu aturan yang tepat untuk manusia itu, sehingga ketika saya membaca aturan-aturan Allah terkait dengan masalah aurat itu, saya hanya bisa mengatakan inilah aturan yang terbaik dari Allah untuk keselamatan manusia, untuk kebaikan manusia. Dan kalau kita taat dengan ketaatan yang penuh dengan ikhlas karena Allah, insya Allah semuanya akan menyelamatkan diri kita. Termasuk di dalamnya ketika saya berbicara tentang konsep warisan, bicara tentang konsep keluarga, apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam sunnahnya, itu saya lihat di dalam kitab tafsir dan kitab syarah hadis, luar biasa. Betul-betul itu merupakan konsep yang luar biasa ketika harus diterjemahkan di dalam kehidupan kita. Nah, tafsir atas Al-Quran dan syarah hadis itu memang beragam, tetapi saya melihat konsep normatifnya itu luar biasa. Dan pada saat dicoba untuk diterangkan dalam konteks ruang dan waktu, kita akan bisa memahami bahwa itulah cara Allah memberikan sesuatu yang kemudian bisa ditafsirkan oleh orang dimanapun dan kapanpun dengan jujur, dan kemudian orang itu secara terbuka menyatakan sesuatu berdasarkan apa ya, telah memberi kebebasan yang tanpa batas kepada kita, tetapi dengan konsekuensi masing-masing. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu ayat yang memberikan satu sinyal bahwa kalau Anda mau memakan potensi baik silakan, potensi buruk silakan, tapi masing-masing punya konsekuensi. Anda mau bersyukur atau bersikap kufur itu terserah. Dan itu yang saya sebut dengan iradah syariah Allah, yang memberikan kebebasan pada manusia untuk bisa memilih apa yang terbaik menurut dirinya ketika dirinya itu membaca ketentuan-ketentuan Allah. Tapi iradah kauniyahnya jelas bahwa manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan, dan pada saatnya mereka diminta untuk saling mengenal satu sama lain, dan pada saatnya
Harmoni itu harus dibangun dengan konsep-konsep yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia tanpa kecuali. Maka ketika Allah mengajarkan bagaimana seorang laki-laki dan seorang wanita itu bisa membatasi atau membatasi pergaulannya, itu adalah sebuah sinyal dari Allah. Di dalam syariat. Saya selalu mengatakan keikhlasan di dalam syariat itu menjadi sangat penting dan terlalu penting untuk kita perhatikan. Karena tanpa keikhlasan di dalam syariat, disitulah kemudian kita akan mencoba untuk berkelit dari kemungkinan untuk keluar dari prinsip syariat, dan pada saatnya membenarkan apa yang kita lakukan, meskipun apa yang kita lakukan sebenarnya jauh dari nilai-nilai syariat yang ada, dan pada saatnya nilai-nilai Islam itu akan tumbuh tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin memberi ilustrasi tentang bagaimana kita santun berpakaian. Saya tegaskan bahwa Islam itu lebih banyak mengatur cara berpakaian perempuan dibandingkan laki-laki. Clear. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk memuliakan perempuan. Jadi husnudon kita, perempuan itu dimuliakan oleh Allah dengan cara seperti ini. Antara lain agar terhindar dari tindakan yang tidak terpuji untuk mereka dan siapapun yang berinteraksi dengan mereka. Jadi berpakaian dengan cara syar'i itu akan memberikan keuntungan bagi siapapun, termasuk pada perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan itu punya aturan yang pada saatnya ketika aturan dilaksanakan, insya Allah semuanya akan berakhir pada kemuliaan masing-masing. Dan ketika Allah mengatur pakaian perempuan itu lebih rinci dibandingkan laki-laki, maka apa yang dikatakan oleh Allah untuk perempuan itu sebenarnya dimaksudkan untuk memuliakan perempuan itu agar terhindar dari tindakan yang tidak terpuji. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu diatur cara berpakaian yang pada saatnya diinginkan, dimaksudkan untuk tidak mengundang fitnah atau dosa bagi pemakainya maupun orang yang melihatnya. Sebab cara berpakaian seorang itu kadang-kadang memang berpengaruh terhadap perilaku orang. Suatu saat saya melihat anak muda dengan pakaian-pakaian yang betul-betul sopan, itu terbimbing untuk berperilaku sopan dan bisa menyesuaikan diri dengan pakaiannya itu. Sebaliknya juga begitu. Jadi saya membandingkan ada perempuan yang berpakaian seadanya ya pakaiannya seperti pakaian-pakaian pada umumnya anak muda yang tanpa mengindahkan prinsip syariat. Itu tindakannya juga sama dengan cara berpakaiannya. Kesopanannya akan terlihat tidak tampak. Tapi anak-anak muda yang berpakaian dengan pakaian-pakaian yang menutup aurat itu akan terdorong untuk bertindak sopan, karena kesopanan di dalam pakaian itu akan menentukan cara mereka untuk bertindak. Nah, sementara saya pernah mencermati ya, bagaimana ketika perempuan itu berpakaian tidak pada tempatnya, itu ternyata punya peluang untuk berperilaku yang tidak baik sesuai dengan pakaian yang dipakainya. Pakaian yang ketat, pakaian yang tipis, pakaian yang tidak menutup aurat, yang menampakkan aurat, yang disukai perempuan, itu akan bisa berdampak buruk pada mereka. Tindakan memamerkan aurat yang disebut dalam istilah syariat dengan tabarruj di depan orang tuanya itu akan menumbuhkan kemudaratan bagi mereka sendiri akhirnya. Mereka yang sengaja memperlihatkan keelokan tubuh dan kemudian jalan berlenggak-lenggok di depan umum, itu akan mengundang tindakan-tindakan yang tidak baik pada laki-laki. Meskipun saya selalu mengatakan, bukan hanya karena pakaian wanita yang tidak menutup aurat itu laki-laki bisa berbuat tidak baik. Laki-laki yang pada dasarnya punya keinginan yang tidak baik itu tidak pandang bulu, sehingga tindakan pornografi aksi yang dilakukan laki-laki itu tidak hanya tergantung pada pakaian perempuan, tetapi minimal kita bisa menyatakan begini: ketika laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjaga prinsip-prinsip Islam, di mana perempuan itu menjaga auratnya dengan baik dan kemudian tidak berlenggak-lenggok ketika berjalan dan memancing perhatian laki-laki, sementara laki-laki itu selalu menjaga pandangan mereka dan selalu menjaga hati mereka untuk tidak melihat wanita dengan auratnya dan juga lenggak-lenggok mereka, insya Allah semua akan terjaga.
Sehingga ketika saya mencoba untuk menelaah tentang bagaimana menjaga hati, itu saya lihat dalam bahasa saya, orang itu ketika menjaga hatinya itu akan terhindar dari kemungkinan untuk berbuat maksiat. Karena apa? Dengan menjaga hati, orang akan selalu ingat kepada Allah, zat yang menciptakan hati dan membolak-balikkan hati itu. Ketika Allah melarang, itu untuk kebaikan kita kok. Ketika kita tidak melanggarnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika laksanakan perintah itu semua untuk kebaikan kita. Sehingga sebuah perintah yang kita laksanakan, insya Allah akan kembali kepada kebaikan kita. Dan semua larangan yang kita hindari itu akan insya Allah akan kembali kebaikannya kepada kita semua. Sebaliknya, ketika kita itu melanggar perintah Allah dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan justru melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah, itu akan berdampak buruk bagi diri kita. Dan itulah yang menjadi keyakinan saya ketika saya mencoba untuk menelaah, oh ternyata dalam kehidupan saya yang saya coba saya renungkan, ketika kita melaksanakan perintah Allah selalu saja ada jalan menuju kebaikan. Begitu saya itu melanggar aturan Allah, selalu ada peluang untuk berbuat tidak baik, termasuk di dalam berpakaian. Seorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak sepantasnya itu akan berpeluang untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Sehingga ketika Allah itu mengingatkan perempuan, misalnya di dalam surat Ahzab, Rasulullah juga menjelaskan di dalam kaitan ini, dan saya baca ayat yang ada dalam surat Ahzab 33 itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ila akhir ayat ini. Peringatan pada para perempuan, hei perempuan, tetaplah kamu di rumahmu dan janganlah melakukan tabarruj, berhias untuk tampakkan kepada orang banyak seperti perempuan jahiliyah pada umumnya. Itu kan peringatan dari Allah. Perempuan jahiliyah dahulu itu rentan bisa berbuat maksiat dan menimbulkan kemaksiatan. Karena apa? Karena bersikap tabarruj, suka memperlihatkan keelokan tubuhnya dan berhias dengan perhiasan yang kemudian dengan perhiasan yang ditampakkan itu memancing perhatian laki-laki, dan pada saatnya tersedia perbuatan tidak baik pada laki-laki yang melihat aurat dan melihat lenggak-lenggak perempuan, dan perempuan pun akhirnya suka melakukan tindakan yang sama. Sehingga ketika terjadi tindakan-tindakan yang amoral pada laki-laki dan perempuan karena persoalan aurat, siapa yang salah? Yang salah ya dua-duanya, yang membuka aurat dan melihat aurat. Maka perempuan jangan membuka auratnya, laki-laki jangan melihat aurat perempuan yang sengaja menampakkan auratnya kepada laki-laki. Jadi sama-sama menjaga. Sekarang ini kan kita tidak bisa menjamin semua perempuan itu menutup aurat, dan tidak bisa menjamin semua laki-laki itu punya kemampuan untuk ghadul basar, untuk menahan pandangan. Nah, terkait dengan tabarruj itu sesuatu yang buruk itu pernah dilakukan oleh perempuan jahiliyah. Mereka itu berpakaian, tapi pada dasarnya pakaian mereka itu tidak terlalu berbeda dengan telanjang mereka. Mereka memperlihatkan sesuatu yang pada saatnya mereka perlihatkan itu akan memancing perbuatan tidak baik. Pakaiannya memang panjang dan besar, tetapi tipis. Atau pakaiannya memang menutup seluruh badan, tetapi terlalu ketat. Itu kan sama dengan orang yang berpakaian tapi sama dengan telanjang karena menampakkan aurat. Nah, oleh karena itu Islam mengatur cara berpakaian dengan cara-cara yang tepat. Mana yang harus diperlihatkan, mana yang bisa diperlihatkan, dan mana yang harus disimpan dan tidak diperlihatkan. Jadi perempuan-perempuan itu harus sadar mana bagian-bagian yang tidak pantas dilihatkan dan mana yang masih pantas dilihatkan. Itu harus jelas, betul, clear. Nah, sementara perempuan jahiliyah dulu kata para ulama biasa membuka kerudungnya, membuka jilbabnya, membuka kapeanya sehingga tampak sesuatu yang menarik perhatian para laki-laki. Tampak perhiasannya, apakah itu anting-anting, apakah itu kalungnya yang ada di dadanya, dan sesuatu yang menutup dirinya dari kepala sampai ke dada itu sengaja mereka buka sehingga rambutnya kelihatan, kemudian belahan dadanya kelihatan, dan pada saatnya
ketika kesengajaan mereka itu untuk membuka apa yang bisa menarik laki-laki itu dilakukan, mereka sengaja menampakkan di hadapan laki-laki dan memamerkan perhiasan itu agar laki-laki tertarik, dan laki-laki hanya yang tidak kuat untuk tidak melihat, dan pada saatnya dia sulit untuk menjaga pandangan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bismillah, Rasulullah itu pernah menyatakan bahwa ada satu dari dua kelompok manusia penghuni neraka nanti adalah perempuan. Siapa perempuan? Yaitu perempuan yang berpakaian tapi mirip telanjang. Dia lenggak-lenggokkan tubuhnya, jadi kepalanya itu seperti punuk unta yang miring. Ini sebuah hadis yang saya simpulkan, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di dalam hadis itu memang disebutkan ada dua kelompok manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Siapa? Antara lain perempuan yang punya berpakaian tapi mirip telanjang karena pakaiannya tidak menutup aurat. Berpakaian menutup tetapi ya pakaiannya tipis atau pakaiannya sempit, melenggak-lenggokkan tubuhnya, dan kemudian menampakkan auratnya itu dengan pakaian-pakaiannya itu. Ya, ini yang dikatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asni nimatil bukhtil ma'ilah. Jadi dalam bahasa yang sederhana, ada orang yang kayaknya menutup aurat tapi sebenarnya tidak menutup aurat karena memancing perhatian laki-laki untuk melihat. Jadi perempuan yang pada dasarnya itu tidak menutup aurat, dan ini yang dikatakan Rasulullah tidak akan masuk surga. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Jangankan masuk surga, mencium baunya aja nggak bisa. Dan disinilah saya selalu mencoba untuk menyatakan begini. Di dalam Al-Quran, aturan-aturan tentang aurat itu sebenarnya clear. Nah, kalau kita baca surat An-Nur ayat 30-31 itu sebenarnya clear. Apalagi ketika Rasulullah itu memberikan penjelasan kepada Asma binti Abi Bakar. Perempuan yang telah mengalami menstruasi pertama itu tidak pantas melihatkan bagian tubuh kecuali ini dan ini, sambil menunjuk muka dan telapak tangan. Itu adalah batasan-batasan yang jelas pada waktu itu, yang pada saatnya bisa diterjemahkan. Muka dan telapak tangan itu bisa ditampakkan, tapi bukan berarti orang yang tidak mau menunjukkan muka dan telapak tangan itu salah. Ketika saya diminta untuk presentasikan makalah tentang cadar dan menutup aurat, saya katakan jangan menghina orang yang menutup mukanya dengan cadar, karena mereka itu punya sikap hati-hati untuk tidak menampakkan sesuatu yang bisa memancing perhatian orang. Dan pada saatnya mereka juga pakai kaos tangan, ya biar saja. Telapak tangannya tidak tampak dengan kaos tangannya itu, ya biar saja, karena itu sikap hati-hati. Kadang-kadang kita tidak adil, kita mencela orang yang bercadar dan punya pakaian seperti itu sambil melecehkan, tapi di pihak lain, di samping kiri kita mencela orang yang bercadar, kita tidak memberikan kritik pada orang-orang yang membuka aurat. Perempuan yang sengaja membuka aurat tidak kritik, padahal dia jelas salah ya. Kenapa kita selalu mencela orang-orang yang sengaja ingin berhati-hati? Bahwa Rasulullah mengatakan kepada Asma, silahkan tutup semua kecuali ini dan ini, itu dengan menunjuk muka dan telapak tangan. Itu sesuatu yang pantas ditampakkan hanya muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, biasa tampak atau kemudian ketika ditampakkan insya Allah tidak akan memberikan dampak negatif. Kita akan terjaga dari tindakan negatif. Itu pun juga sangat bergantung pada sikap wanita itu ketika menampakkan dua bagian itu dengan tidak memancing perhatian laki-laki untuk melihatnya. Demikian juga laki-laki juga harus begitu. Bagaimana ghadul basar, menjaga pandangan itu harus tetap dia lakukan supaya mereka tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang baik ketika berkaitan dengan aurat wanita. Dan kemudian saya katakan aurat laki-laki yang batasnya itu sangat minimal, itu memang secara instinktif akan tidak menarik laki-laki ke perempuan. Tapi sekali lagi semua itu sangat bergantung pada masing-masing pribadi orang, dan pada saatnya ketika kita bergaul, mari kita coba menjaga agar masing-masing diri kita itu menjaga diri untuk tidak terjebak pada tindakan yang tidak baik dengan cara berpakaian
sesopan mungkin, sesantun mungkin, sepantas mungkin. Dan jadilah orang yang tidak memamerkan sesuatu yang bisa memancing perhatian orang, yang pada saatnya akan justru berakibat pada perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu biasanya punya sebab-sebab yang tidak baik, yaitu cara kita untuk melakukan tindakan yang bisa berdampak tidak baik, yang pada saatnya akan melahirkan perbuatan yang tidak baik, karena sebab-sebab itu kita lahirkan di dalam tindakan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya mari dengan ilustrasi santun berpakaian kita jaga diri kita. Jadilah orang yang selalu menjaga diri, antara lain dengan santun berpakaian. Dengan santun berpakaian insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang yang berhati-hati di dalam bertindak, karena kesantunan kita di dalam berpakaian itu akan memberikan kesantunan kita di dalam berperilaku. Dan pada saat kita itu berinteraksi, mari kita sama-sama menjaga untuk tidak melahirkan tindakan-tindakan tidak baik, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang bisa berakibat pada perbuatan zina. Inilah sebuah renungan saya di dalam kajian saya tentang persoalan pakaian, dan mudah-mudahan dengan renungan-renungan seperti ini bisa membawa kesadaran saya pribadi dan juga para jamaah sekalian. Mari kita menjaga diri untuk menjadi orang yang baik untuk diri kita dan orang yang baik untuk diri orang lain ketika kita berinteraksi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena keislaman kita itu harus kita wujudkan di dalam tindakan nyata, supaya apapun yang kita lakukan benar-benar menjadi sesuatu yang memberikan kegunaan, faedah, manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dari Allah, berupa kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.